Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati, NIM 24572011026 dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung semester 3. Di sini saya akan membahas soal PTS mata kuliah Statistik Pengampu Ibu Siti Komariah, SPD, MPD. Nah, dan ini soalnya. Tabel di bawah ini adalah data nilai ujian mata kuliah kalkulus di suatu kelas dengan nilai dari nilai 20 sampai ke 80 dengan frekuensi 3 sampai ke 5. Dan ini yang akan kita bahas yaitu tentukan mean rata-rata modus, kuartil ke-3, desil ke-7, persentil ke-43, simpang baku, dan simpang. Nah, untuk jawaban soal yang pertama mean yaitu dengan rumus X sama dengan sigma FI per sigma FI. Nah, untuk nilai sigma FI yaitu 2775 dengan nilai sigma FI yaitu 50, jadi 2775 per 50 hasilnya 55,5. Nah, dapat dari nilai 2775 itu dari mana? Dari penjumlahan nilai ujian 20 sampai 29 itu ditambah jadi 9 sama dengan 49. Nah, 49 dibagi 2 sama dengan 24,5 dan 24,5 dikali 3 hasilnya 73,5 itu sampai up. Jadi nilai 73,5 sampai 422,5 itu hasilnya 2775. Jadi nilai mean pada data tersebut adalah 55,5. Nah, untuk jawaban soal nomor 2 yaitu rata-rata ukur. Nah, dari mana sih XI atau 24,5 itu? Yaitu dari nilai ujian 20 sampai 29 itu 20 ditambah 29 hasilnya 49 dibagi 2 itu hasilnya 24,5. Jadi perhitungan untuk XI itu kayak gitu. Nah, untuk perhitungan log dari mana 1,3891 itu yaitu dari lognya 24,5. Jadi perhitungannya kayak dari mana? Hasil 4,1673 itu yaitu dari FI dikali log. Jadi 3 dikali 1,3891 itu hasilnya 4,16. Nah, dari 4,1673 sampai 96340 itu ditambah, jadi hasilnya 86,1060. Nah, untuk rumusnya rata-rata ukur itu logi sigma F kali log XI per sigma FI. Nah, turun kan udah diketahui itu FI kali lognya itu yaitu 86,1060 terus per sigma FI nya itu 50, jadi hasilnya 1,12. G-nya turun sama dengan 10 pangkat 1 72212 sama dengan 5283. Jadi rata-rata. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu median dengan rumus ME sama dengan L itu tepi bawah kelas median ditambah P itu panjang kelas interval, N per 2 diambil F itu frekuensi kumulatif tepat sebelum per FM itu frekuensi kelas median. Nah, diketahui L-nya itu 49,5 ditambah P-nya itu 10, N per 2 itu 25, F-nya itu 18, FM-nya itu 12. Jadi diambil 18 itu 7, jadi turun 29,5 ditambah 10, 7 per 12. Lanjut bawahnya 49,5 ditambah 70 per 12. 70 itu dari mana? Dari 10. 7 sama dengan 10. Lanjutnya bawahnya 49,5 ditambah 58,333 itu dari 70 per 12 itu hasilnya 5,83333 sama dengan
55,33. Jadi median nilai ujian mata kuliah kalkulus tersebut adalah 55. Dan jawaban soal nomor 4 yaitu modus dengan rumus MO sama dengan L. L itu tepi bawah kelas modus ditambah P itu panjang kelas interval, dan D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum per D1 ditambah D2. D2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sudah kelas modus. Nah, lanjut. 4L itu 49,5 ditambah P-nya itu 10, D1-nya itu 4 per D2 itu 4 ditambah 3. Nah, lanjut 49,5 dan 10 dikali 4 itu 40, 4 ditambah 3 itu 70, jadi 40 per 7. Lanjut bawahnya 49,5, 5.714 itu dari 40 per 7. Nah, jadi 49,5 ditambah 5.714 itu hasilnya 55,21. Jadi modus nilai ujian adalah 55,21. Kuartir ketiga dengan rumus QI sama dengan TB tepi bawah kelas kuartir ditambah I per 4N. I itu kuartir 1, 2, 3. N itu jumlah seluruh frekuensi, diambil sigma Fs Xi yaitu jumlah frekuensi kuartir ke I per F Qi yaitu frekuensi kelas kuartir ke I dikali P itu panjang interval kelas. Turun TB-nya 59,5 untuk I per 4N itu 3 per 450 untuk sigma Fs Xi-nya itu 30 per sigma Qi yaitu 9, P-nya itu 10. Turun ke bawah 59,5, 3,37,5 diambil 30. Nah, 37,5 itu dari mana? Dari 3 per 4 50 itu hasilnya 37,5, terus diambil 30. Turun jadinya 59,5 ditambah 3 per 9 dikali 10, 3,7 itu dari mana? Dari 37,5 diambil 30. Nah, turun lagi 59,5 ditambah 8,33 dari mana? Dari 37 per 9 dikali 10. Nah, jadi hasilnya 87,83. Jadi Q3 dari data tersebut adalah 67. Soal nomor 6 yaitu D1 ke-7 dengan rumus DI sama dengan TB 1 per 10N diambil sigma Fs D1 per F D1 dikali P. Nah, untuk U sama dengan TB-nya 59,5, 1 per 10 N itu 35, jadi 7 per 10 50 itu hasilnya 35. Nah, untuk sigma Fs D di 30 per 9, FD7 nya 9 dikali 10, jadi 35 diambil 30 itu 5, turun ke bawah, jadi 59,5 ditambah 5 per 9 dikali 10, 59,5 ditambah 50 per 5, 50 itu dari perkalian 5 dikali 10 sama dengan 50. Terus lanjut ke bawah, 59,5 ditambah 10 itu hasil dari 50 per 5, jadi 59,5 ditambah 10 sama dengan 69,5. Jadi D7 dari data tersebut adalah 69,5. Nah, untuk soal nomor 7 yaitu persentil ke-43 dengan rumus PI sama dengan TB ditambah I per 100N diambil sigma FSPI per FPI dikali P. Nah, P43 sama dengan TB-nya 49,5, I per 100, N-nya itu 43 per 150, hasilnya 21,5. Untuk
sigma FSP43 nya itu 11, dan si FP4312 P nya itu 10. Turun 49,5 ditambah 3,5 per 12 dikali 10, 3,5 itu dari mana? Dari 2118. Turun 49,5 nya, terus ditambah 35 per 12. Dari mana? 35 dari 3,5 dikali 10. Turun 49,5 ditambah 2,91 dari mana? Dari 35 per 12. Jadi 49,5 ditambah 2,91 itu 52,41. Jadi P43 dari data tersebut adalah 54. Untuk jawaban soal nomor 8 yaitu simpang baku dengan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI dalam kurung XI min X pangkat 2 per N sama dengan 14,050 per 50 sama dengan 281. Dari mana sih 14,050 itu? Yaitu dari FI XI min X pangkat 2. Jadi perhitungannya gini, kalau XI itu sama di atas, FI XI juga sama. Untuk X itu jawaban dari mean 55,5 itu. Nah, bagaimana cara perhitungan XI min X? Yaitu XI 24,5 diambil X 55,5. Jadi hasilnya min 31. Nah, dari mana 961? Yaitu dari min 31 pangkat 2 itu hasilnya 961. Jadi FI min X pangkat 2 sama dengan 2,883. Terus 2,883 sampai 4,205 itu ditambah dan hasilnya 14,050. Untuk 50 itu jumlah frekuensinya. Nah, menentukan simpang baku sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar 281 sama dengan 16,76. Jadi simpang baku dari data tersebut adalah 16,76. Untuk jawaban soal yang terakhir yaitu simpangan rata-rata, yaitu dengan rumus SR sama dengan sigma NI sama dengan I, FI dalam kurung XI min X per X FI sama dengan 680 per 5 sama dengan 13,6. Nah, untuk dari mana sih nilai 680 itu? Dari FI XI min X. Nah, untuk kayak yang di atas itu untuk nilai XI min X-nya. Tapi kalau di sini di simpangan rata-rata ini dia tetap positif, tidak negatif. Jadi 31. Kan kalau di atas 31. Nah, untuk 93 yaitu hasilnya dari nilai F 3 dikali XI min X 31. 3 kali 31 hasilnya 93. 93 sampai 145 itu ditambah jadi hasilnya 80. Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 3. Untuk kesimpulannya, yang pertama, ukuran permutasi nilai yang mewakili titik tengah atau nilai khas dari data, yaitu mean, jumlah seluruh data dibagi banyak data. Rata-rata ukur digunakan untuk data pertumbuhan atau rasio. Median, nilai tengah diurutkan. Modus, nilai yang paling sering muncul. Untuk 2, ukuran letak data nilai yang membagi data setelah diurutkan, yaitu kuartil 3, batas 75% data terendah. Desil 7, batas 70% data terendah, data dibagi 10. Dan persentil 43, batas 43% data terendah, data dibagi 100 bagian. Untuk yang terakhir, ukuran penyebaran data menjelaskan seberapa jauh data menyebar dari nilai pusat.
Simpang baku, akar varians menunjukkan rata-rata jarak dan simpang rata-rata. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata dan kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mengucapkan maaf dan kepada Allah saya meminta ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.